Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada acara belajar bahasa Belanda yang dipersembahkan oleh Mandeh Minang Mancanegara atau 3M pada setiap hari Selasa sekitar jam 8 malam di Indonesia dan sore di Belanda, pagi mungkin di Amerika. Di mana saja Anda berada, saya ucapkan selamat datang kembali pada pelajaran ini. Acara ini selalu disiarkan oleh sponsor kami, Radio Gebuminang. Pada malam ini, untuk sementara ini adalah malam terakhir pelajaran kita karena selama bulan Agustus kelas ini diliburkan. Dames en heren, welkom terug op de programma van Nederlands leren. Die wordt aangeboden door organisatie Mandeh Minang Mancanegara en wordt uitgezonden, live uitgezonden door Radio Gebuminang, onze sponsor. Vandaag is 29 juli 2025. Voorlopig, deze aflevering is als een laatste uitgezonden vanwege in de maand Augustus hebben wij vakantie. Oke. Terima kasih, marilah kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hari ini telah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kita berdoa masing-masing saja dalam hati, mudah-mudahan acara ini diberi kemudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Seperti biasa, saya ulang lagi sedikit ya, sedikit sekilas saja karena ini saya yakin sudah dikuasai bahwa di dalam bahasa Belanda itu stam merupakan sesuatu yang sangat penting karena oleh stam akan menentukan siapa dan bagaimana bentuknya. Bentuk kata kerja yang bisa berdiri sendiri itu bisa sebagai predikat sesuai dengan siapa pelakunya. Sedangkan kalau kata kerja bantu di kolom ini, dia harus mempunyai kata kerja bantu dan ditutupi dengan kata kerja infinitif. Sedangkan ini adalah kata kerja yang lain yang sering kita pakai adalah sein haben juga. Itu kita tidak terlalu mendalam karena belum pada waktunya. Dat is gewoon heel oud. Die ga ik wegwezen. Setelah itu, kita juga mengetahui bahwa di dalam bahasa Belanda atau terutama di dalam bahasa asing, pemakaian kata kerja itu bisa berubah-ubah menurut waktunya. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu tidak kita dapati karena siapapun pelakunya kata kerjanya tetap sama dan walaupun waktu berganti, kata kerja tidak berganti. Berbeda dengan bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda kita ketahui apabila waktu berubah, maka kata kerja pun berubah. Dan kita lihat di sini adalah beberapa teori. Yang pertama yang ini adalah apabila kata kerja yang berubah. Ya, seperti itu harus kita hafal. Seperti minum, drink, ik drink, ik dronk, ik heb gedronken, berubah ya itu. Sedangkan yang ini adalah memakai kata kerja yang kalau kata kerjanya dia berakhiran stamnya dengan salah satu huruf dari soft ketchup, kita ambil huruf matinya yaitu S, F, T, K, C, H dan P, maka kata kerjanya di masa lampau akan mendapatkan huruf TE untuk yang tunggal dan TEN untuk yang jamak. Sedangkan yang teori yang ketiga adalah apabila dia tidak berubah dan apabila dia tidak berakhiran dengan stamnya dengan kata yang berada di huruf soft ketchup, maka dia akan mendapat huruf D dan DN. Bagaimana prakteknya? Ya, itu nanti kita lihat ya, karena teorinya sudah kita sering. Sekarang kita melihat bentuk kalimat. Ini yang disebut adalah bentuk kalimat biasa
dan inversi. Yang biasa ini salah. Yang biasa itu ik ga nu slapen kalimat biasa, nu ga ik slapen kalimat inversi. Juga sudah kita bahas, dan kecuali kalau ada apabila dari teori yang disampaikan di atas masih ada yang ragu, silahkan boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Bu, mau tanya Bu, Mau silahkan. apakah ada kepanjangan dari soft kecap itu, kepanjangannya? Soft Atau kecap itu istilah? itu istilah saja. Hanya untuk Oh, istilah. hanya untuk memakai kata stam yang berakhiran dengan huruf S atau dengan huruf T atau K, CH, dan P. Contohnya bagaimana? Saya akan berikan contoh. Misalnya kata kerja, ya saya lihat mana dia nih. Insert ini aja. Kita ambil kata kerja yang berakhiran saya ambil werken, ya. Stamnya adalah apa? Stamnya adalah werk, ya. Saya tuliskan werk, ya. Werk. Nah, karena kata kerjanya stamnya berakhiran dengan werk pada huruf ini, maka dia lampaunya mendapat huruf werk T, karena dia tunggal. Misalnya, ya, ini adalah teori yang tadi pakai satu lagi, misalnya stoppen. Stoppen itu apa? Stoppen itu berhenti, sama dengan bahasa Indonesia stoppen. Dan stamnya adalah P, walaupun kita tahu harus hanya ada dua tulisannya, tetapi di dalam bahasa Belanda tidak ada huruf akhir dalam stam yang punya huruf yang sama, maka yang satu dibuang. Nah, karena dia tidak berubah, ini stop, past tense-nya adalah stopte. Stopte, karena dia termasuk huruf yang P-nya ada di soft kecap. Satu lagi misalnya apa ya? Misalnya begini. Apa ya? Saya lupa sekarang kalau saya suruh cari. Lachen. Lachen itu apa? Ada yang tahu? Tawa. Lachen, Ketawa. Ik lach. Ketawa. Lach, ya. Ik lach. Karena dia berakhiran dengan huruf lachte. Wacht, bahasa soft kecap ada di nih, tidak ada. Sorry, lachen. Ini ambil salah. Lachen. Ini kita nggak ambil itu. Saya sekarang tidak bisa mencari. Sekarang saya misalnya yang baru dengan kata kerja yang berubah misalnya. Siapa yang tahu kata kerja yang berubah di dalam past tense? Misalnya apa? Zit. Apa? Zit. Zin. Oke, bagus. Zin. Zin stamnya adalah Z. Ya. Tetapi dia berubah menjadi apa? Zah. And then gezin. Oh ini ya, ini bentuk ini stop dan gestop. Sini harus gestop. Gestopt. Di kata kerjanya penuh dengan zin, stamnya adalah z, tetapi dia berubah. Jadi past tense-nya zah. And past perfect-nya gezin. Ya. Dan yang teori yang berikutnya adalah kalau misalnya dia ya, sabar ya, aduh. Nah, ngaco nih. Saya ambil ini. Yang berubah, yang ini kata leren, stamnya apa? Ada yang tahu stamnya apa? Lir. Nah, pada huruf di dalam nomor yang ini yang teori nomor 1 adalah berubah. Teori nomor 2 adalah akhiran stamnya berakhiran dengan soft kecap ya. Jadi mendapat T dan TE. Sedangkan huruf R tidak ada di huruf soft kecap, maka pasennya adalah
Apa? Ada yang tahu? Tambah D. Gelir. D. Dan gelir itu adalah Gelir. ya. Ya. Apakah ini sudah menjawab pertanyaan Ibu Rita? Masih bisa dipahami atau belum? Belum. Oke, nanti kita lihat lagi di ini ya, di kalimat-kalimat yang akan kita bahas lagi. Ya, kalau belum ini nggak apa-apa, masih bisa nanti di hari libur saya kirimkan beberapa contoh untuk memahami bentuk kalimat ini ya, tapi jangan gusar bahwa kita kan sedang dalam belajar, jadi akan tetap belajar. Nah, kembali kita ke sini. Saya minum dulu seteguk ya. Bagaimana pemakaian kata kerja di dalam kalimat sederhana? Di dalam kalimat sederhana cukup ada dua komponen, yaitu pokok kalimat dengan kata kerja. Dengan syarat kata kerja ini bisa berdiri sendiri. Misalnya, ik drink, saya minum. Tanpa ada ekstra, kalimat ini sudah sempurna. Karena sudah ada maknanya. Jadi kumpulan kata yang bermakna itu sudah berarti kalimat. Zij drinken juga dua cukup. Drinken di sini jamak karena di sini zij-nya adalah jamak. Sedangkan yang di bawahnya zij drinkt karena penulisan kata zij yang tunggal dan yang jamak sama, tetapi yang membedakannya adalah kata kerjanya. Jadi kita lihat drinken itu yang jamak, drinkt itu adalah yang tunggal. Sedangkan ini di kalimat yang di kolom yang kedua, ketiga dan keempat itu hanya menambahkan saja. Misalnya, ik drink koffie met slagroom. Saya drinken koffie met melk mesti di sini. Oke. Misalnya saya drink cendol. Untuk aja di sini cendolnya. Itu keterangan saja. Cendol met ijs, cendol met ijs. Nah, ditambah aja itu. Tapi yang dua ini sudah cukup. Tetapi kalau kita tadi lihat dengan kata kerja bantu, jadi pokok kalimatnya, ini kata kerja bantunya, dua komponen ini, walaupun dia kata kerjanya ada, pokok kalimatnya ada, tetapi belum berarti karena wij moeten, saya harus apa? Belum ada artinya yang sempurna. Jadi harus dipenuhi dengan kata kerja infinitif. Ik moet slapen. Nu ini kata keterangan waktu, boleh ada, boleh tidak. Tetapi yang paling krusial adalah tiga komponen ini. Pokok kalimat, kata kerja bantunya, dan infinitif. Wij willen nasi goreng maken. Kami ingin membuat nasi goreng. Kami ingin memasak nasi goreng. Kami ingin makan nasi goreng. Tetapi kata kerjanya selalu di terakhir yang menerangkannya, yang melengkapinya. Ya, itu sedikit ulangan. Jadi kita berbahasa ini seperti memain puzzle. Kita letakkan puzzle-puzzle itu pada bagian yang cocok. Kalau tidak, puzzle itu tidak akan komplit. Jadi saya ambil gambar ini untuk menunjukkan bahwa apabila kita bermain puzzle, itu harus persis diletakkan di mana tempatnya harus berada, ya. Mudah-mudahan itu bisa sedikit menolong Ibu Rita. Kalau tidak kita lihat juga nanti. Ya, ini sudah kita bahas tadi pada waktu acara sebelum live. Kita lihat di sini penggunaan kata kerja bantu, willen. Willen, ya. Mensen die het leven omhoog willen klimmen. Mensen, ini mensen die in het leven omhoog, jadi orang yang ingin. Orang yang ingin, willen, klimmen itu memanjat. Maksudnya di sini orang yang ingin memanjat tinggi, ya. Moeten vooral goed kunnen kruipen. Jadi orang itu di sini orangnya tidak disebut lagi karena pelakunya sama. Siapa ya? Orang yang mereka yang ingin naik itu, ya. Moeten vooral, mereka harus mempunyai kemampuan untuk merayap, ya.
Jadi ini contoh pemakaian kata kerja bantu, tetapi ini sudah agak jelimet karena lebih dari satu. Willen Kruipen, Willen Klimen, Muten. Sedangkan esensinya adalah di sini. Ini adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri sebagai pokok kalimat kerja, bisa langsung dua komponen saja, pokok kalimat dan kata kerjanya. Sedangkan ini kata kerjanya harus dibantu dengan infinitif di akhir kalimat. Ya, oke, kita lihat lagi. Ini adalah sebuah semacam apa ya, kalau peribahasa lah ya. Tapi kita ambil saja sebagai contoh. Sommige mensen itu kebanyakan orang zijn als wolken. Zijn als wolken. Wolken itu apa? Ada yang tahu? Berjalan. Itu bukan. Wolken itu adalah apa sih itu yang di atas awan. Sommige mensen zijn als wolken. Kebanyakan orang seperti awan. Oh, Awan di sini sebutkan awan yang mana? Als verdwijnen is het een mooie dag. Jadi ini wolkennya yang kelabu, yang abu-abu, yang tidak menyenangkan, yang apa namanya itu ada awan yang kadang-kadang kan mendung gitu ya. Kan kalau awan mendung tuh oh ya, katanya Ibu Joyce, mute dong, katanya gemuruh suaranya. Oke. Jadi, terima kasih. Jadi, di sini adalah wolken itu diibaratkan semacam abu-abu yang tidak menyenangkan, ya. Ya. Jadi, als ze verdwijnen is, kalau awan itu hilang, akan menjadi udara yang moeda, akan hari akan menjadi terang. Maksudnya dikatakan kepada orang-orang yang kelakuannya yang sedikit menyebalkan, ya. Dan apabila verdwijnen itu apabila mereka tuh menghilang atau tidak ada, akan menjadi hari yang baik. Jadi adalah ini ungkapan ya. Oke. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu saya teruskan sedikit. Saya lihat sekarang ini satu lagi atau dua lagi ya sambil. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ini sering sekali diucapkan oleh orang Belanda. Kira-kira apa artinya ini? Ibu-ibu ada yang tahu? Een dag itu apa? dag tuh hari ya. Ya, dag itu hari. Kalau een dag Hari. itu apa artinya? Pada sehari Pada tapi hari niet tidak ketawa, ya, betul. Is een dag. tidak ketawa. Is endah adalah hari Ya. yang tidak. hari yang tidak Nah, ini nggak ya, berarti bahasa Indonesia sehari tidak tertawa berarti sehari tidak hidup. Maksudnya gimana sih bahasa Indonesia itu? Jadi maksudnya gini, endah niet gelachen, kalau kita tanpa senyum hari itu, ya, makanya hari itu tidak ada kehidupan. Maksudnya suram hidupnya gitu. Jadi oh ya, ada kan Kalau- kata seperti itu. Ya, di Indonesia apa? Sehari tanpa tawa apa artinya? Nggak tahu lah saya sehari apa. tanpa tawa. Jika sehari tidak tertawa maka akan apa gimana, pokoknya artinya kalau kita hari itu tidak tertawa makanya kehidupan itu seolah-olah hampa, gitulah kira-kiranya ya. Kosong. Leef, geleefd, ya, kosong. Ya. Satu lagi terakhir, setelah itu saya akan perlihatkan sebuah video dan nanti kita akan bahas isinya. In the tuin, apa artinya in the tuin? Di ini lupa lagi tuh ya. Tuin, taman. In the Di tuin taman. van het leven. Jadi tuinnya di sini adalah dipersonifikasikan di dalam sebuah kebun yang di dalam sebuah kebun kehidupan, ya, van het leven. Jadi kebun kehidupan. Jadi ini personifikasi. Is humor the beste mest. Humor itu apa?
humor lucu, humor. lucu. The best apa? Humor. The best? Best terbaik. Baik. Baik. Best. Baik. Enggak best? Best artinya? Mes, the best mes. Mes itu adalah pupuk. Jadi ini adalah ungkapan di dalam kehidupan, di dalam in the tuin van het leven, di dalam kehidupan apa ya, di sebuah taman kehidupan istilahnya. Humor itu adalah pupuk yang terbaik karena ini di kebun jadi harus kasih pupuk gitu loh. Jadi di dalam taman kehidupan, ya tamannya Iya, ini ya apa? taman. Quote-quote, humor adalah pupuk yang terbaik. Nah, artinya apa? Kita harus selalu bergembira agar kita berbahagia. Itu kira-kira ya. Ada yang mau ditanyakan tentang di Indonesia juga saya yakin banyak semacam apa ini disebut pepatah atau apa sih? Pepatah. Pepatah ya, ya pepatah yang sering Pepatah. digunakan. Kita lihat Tak sekarang. lari gunung dikejar. Kenapa? Enggak, Ya. langsung. Oke. Tadi kita sudah melihat film ya mengenai Amsterdam ya, kita tidak ulangi sekarang. Saya akan sekarang meminta untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada untuk membaca kalimat ini satu persatu. Silakan yang pertama hadir tadi siapa saya kurang tahu, Ibu Jus ya. Silakan Bu Jus. Andai jus. Ya. Ini bahasa Indonesianya ya? Ya, nanti kita Amsterdam. bikin bahasa Belandanya. Oke. Ya. Amsterdam adalah ibu kotanya Belanda. Ya. Kotanya ramai karena banyak dikunjungi oleh turis. Siap. Mereka Stop. Langsung. Tadi yang lain nggak Oke. kebagian. tidak Yang lainnya baca nomor semua. Iya. Yang 3 sama 4 yang lainnya. Iya. Berarti nomor 2, Mbak Barti. Ya. Ya, silakan. Ya. Nomor 3, 4. Nomor 3. Kok hilang? Mbak Barti Dari hilang? seluruh penjuru Barti, dunia, halo. kita bisa melihat museum yang terkenal dengan pelukis ternama Ya. seperti Rembrandt. Wan. Ya. Van Gogh dan Van Rijn. Hilang timbul ya Mbak Barti. Oke, Iya, sekarang hilang yang timbul. lainnya nomor 5. Siapa selanjutnya? Yurna kali apa ini? Ibu Rita. Siapa tadi saya ada sebut nomornya, silakan lihat nomor di bawah. Yurna nomor 7 nomor 3 saya Oke. Jadi nomor 4 sekarang mereka datang dari Oh, ya? seluruh penjuru dunia. Oke, terus? Kita bisa melihat museum yang terkenal dengan pelukis ternama seperti Rembrandt, Van Gogh, dan Van Rijn. Van Rijn. Oke, yang selanjutnya baca silahkan. Silahkan siapa? Saya nggak tahu nomornya, lupa sekarang. Halo? Siapa yang ya? Adik Sasri nomor 3. Oh, nomor Sastri ya, silahkan. Laut di Amsterdam juga sangat Nomor 5, menyenangkan. nomor 5. Ya tadi saya tadi salah ini ya, tadi Mbak Sastri silakan ini Sastri dulu aja, Ya. Naik perahu di Amsterdam juga sangat menyenangkan. Ya. Yang nomor 6-nya. Satu lagi. Dari Amsterdam, kita bisa terus ke Zanzeshans, sebuah museum terbuka yang memperlihatkan kegiatan di masa lalu. Silakan yang lanjutnya, terima kasih. Ada siapa lagi yang mau membaca? Yurna atau siapa? Enggak, saya nomor 7. Ya siapa selanjutnya dan nomor 6 ya? Pak Malikul bukan. Joyce, Nomor 4, siapa nomor 4? saya kasih ini. Oke, saya aja, Bu. Ya silakan daripada buang-buang waktu saya juga. Iya. Ya. Dari Amsterdam itu ya. Dari Udah. Amsterdam kita bisa Udah, terus ke Nomor 7 sekarang. 7, Oke. 8. Seperti cara membuat klompen, membuat keju dan lain sebagainya.
Ya, satu lagi. Pemandangannya sangat indah. Silakan yang berikutnya. Yurna. Silakan Yuna. Ya. Yurna. Ada beberapa kincir air yang masih berfungsi. Bisa membuat foto yang bernuansa tipikal Belanda. Oke, terima kasih. Nah, ini kita bahasa Indonesianya. Mari kita sekarang mencoba membuat kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Ada bahasa Belanda. Ada yang mau mencoba? Amsterdam adalah ibu kotanya Belanda. Amsterdam is Amsterdam is the Capital City. Nederland. Belanda. Ibu kota itu artinya Hoofdstad. 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 Amsterdam is Nederland Hoofdstad gitu. Amsterdam is the Hoofdstad van Nederland. Nederland. Jadi ada beberapa syarat. Amsterdam is the Hoofdstad Di Hoofdstad. Amsterdam is the Hoofdstad van Nederland. Pakai van. Ya. Nederland. Amsterdam is the Hoofdstad van Nederland. Ya. Van maksudnya kalimat apa itu? Van Van. itu kan dari. Amsterdam adalah ibu kotanya dari negara Belanda. Jadi nggak bisa nggak pakai van. Amsterdam is the Hoofdstad Nederland, nggak boleh. Jadi harus ada di situ bedanya pemakaian bahasa dan Indonesia. Adalah ya. Amsterdam is the Hoofdstad. Hoofdstad. Hoofd itu dari kepala, stad itu kota. Jadi kepala kota. Maksudnya di satunya ibu kota. Karena yang mendapat kedudukan yang terhormat. Ibu kotanya di Indonesia di bahasa Belandanya artinya Hoofdstad. Hoofd itu tinggi atau kepala ya. Stad ya. Kotanya ramai karena banyak dikunjungi oleh turis. Kota itu apa? Stad is druk omdat er veel toeristen komen. The stad is Druk heel erg druk, ya. omdat er veel toeristen komen. Goed zo, bagus itu ya. Jadi kotanya sangat ramai. The stad is heel erg druk, omdat veel toeristen daar komen. Boleh juga begitu ya. Kira-kira ya. Oke. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Ada yang tahu? Mereka itu apa? Mereka itu apa? Mensen. Ya, bisa. Mereka, tapi di sini mereka tertuju, mereka itu zij. Datang itu apa? Zij komen van over de hele wereld. Ya, ze komen. Terus? Ze komen Van over de hele wereld ya, gitu. Ini ibu ini udah pintar atau lihat di ini atau memang tahu sendiri? Boleh juga ya lihat kalau kita lihat di Google apa gimana untuk belajar nggak apa-apa ya. Oke, nomor 4. Kita bisa melihat museum. Nah, ini kita memakai kata kerja apa? Bantu. We kunnen. Ya, wij kunnen Museum zitten. Museum. Wij kunnen zien. Jadi wij kunnen de museum zien. Welke museum? Ya. Jadi yang paling utama adalah di sini kita memakai kata kerja bantu bisa itu kunnen zien di sini ya, karena susunan bahasa Indonesia harus begitu, sedangkan susunan bahasa Belanda tidak harus begitu. Nanti setelah ini akan saya perlihatkan dalam bahasa Belandanya ya, sehingga nanti bisa dikira-kira begini ya. Nanti ada kita bisa melihat wij kunnen bisa melihat de bekendste museum zien met bekende schilder zoals Rembrandt, Van Gogh en dan Van Rijn ya. Saya membuat ini juga atas permintaan ya, agar dari bahasa Belanda ke Indonesia ke Belanda ya, biar latihan. Oke.
Berperahu di Amsterdam juga sangat menyenangkan. Perahu itu apa? Tapi Kano. ya, tapi di sini bukannya ya, varen. Berarti di sini varen itu kan kalau berperahu itu di bahasa Belandanya varen. Varen berlayar ya. Berperahu di Amsterdam juga sangat menyenangkan. Varen in Amsterdam is het ook leuk. Tadi ada yang lihat filmnya sebentar nggak? Di Belanda itu banyak sekali kanal ya. Ya, Lebih dari 1.000 jembatan dan kanalnya itu sepanjang kurang lebih 75 km di sekitar Amsterdam. Kenapa begitu? Karena dulu kendaraan umumnya adalah perahu, ya, waktu itu perahu, kuda atau semacamnya ya, tidak banyak orang yang mempunyai mobil dulu. Jadi karena di Amsterdam, Rotterdam juga terkenal dengan apa itu sih namanya itu kalau tempat orang datang ke sana itu, saya lupa bahasa Indonesianya. Pangkalan udara, tapi ini laut apa namanya? Bandara ya? Apa sih? Pelabuhan ya. Jetty. Sorry, saya udah pelabuhan. Jadi harbor ya. Kadang-kadang saya suka lupa tuh bahasa Indonesia. Bukan sombong ya, karena jarang dipakai. Jadi oke. Nah, dari Amsterdam kita bisa terus ke Zanzischans. Vanuit Amsterdam kita bisa. Jadi ini kita kata kerja ganti lagi, kata kerja bantu lagi ya. Wij kunnen terug. Wij kunnen Terug. oh ya, ini terus kok. Terus enggak, tunggu. Bisa. Di bahasa Belanda. Saya ingin sedikit cerita tentang klompen. Anda semua kan tahu kan klompen itu dari Belanda, ya. Klompen itu terbuat dari kayu. Kemarin saya pergi ke Museum Zanzischans. Di sana diperlihatkan cara membuat klompen. Dan di sana juga ada terpapar foto klompen dari Bandung itu kelom gelis. Saya ada buat videonya kemarin, kelom gelis saya lihat di situ, karena itu juga zaman dahulu di Indonesia, terutama di Bandung, sering banyak dibuat. Itu kalau nggak salah dari Tasik, itu kerajinan Tasik ya. Jadi saya pakai pernah waktu saya masih muda tuh, merasa gaya tuh pakai crop tinggi, pakai berbunga-bunga kayak cantik sekali dulu. Nah kemarin saya lihat di museumnya, ada di sana ya. Nah sekarang kita lihat aja untuk mempermudah bagaimana di bahasa Belanda ya yang tadi kita lihat ya. Kita bandingkan nanti apa yang kita buat, kita perlihatkan. Nanti latihan lagi sendiri, sudah hampir dekatkah artinya. Jadi Amsterdam is the hoofdstad van Nederland. Kita lihat di sini, kita bahas aja kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Is. Oke. Kata kerja is itu adalah bagian dari apa? Kata kerja penuhnya apa? Zijn. Kata kerja zijn itu kalau kita kenal sebagai apa? Ada 4 yang bisa dipakai. Kata kerja bantu. Ya. Kita abaikan kata kerja bantunya dulu aja, karena itu nanti agak enggak termasuk. Yang pertama sebagai kata apa? Menerangkan, kata keterangan. Menerangkan. Ya, seperti apa sih? Amsterdam is the hoofdstad van Nederland, itu menerangkan. Amsterdam adalah ya ibu kota Belanda, itu menerangkan kan? Ya. Yang kedua apa? Misalnya profesi. Ben een dokter sebagai profesi. Ketiga apa lagi? Keadaan. Misalnya apa? Saya gendut, ik ben dik. Ik ben sakit, ik ben ziek. Keadaan ya. Keadaan sakit. Terus yang keempat apa? Sifat. Misalnya apa? Saya marah, ben boos. Ik ben moe, capek, keadaan juga bisa. Jadi Mooi, apa ben Bu? mooi.
Ik ben Oh, mooi, termasuk kata-kata cantik. keadaan, sifat gitu. Pokoknya yang dipakai untuk menerangkan, tidak ada kata kerja di belakangnya, karena dia ini bukan kata kerja bantu. Nomor 2, the stad is druk. Druk itu Loh, ramai ya, Ramai. ramai. ramai, druk ramai. Oke. Tapi kalau drukken itu menekan, tapi di sini is druk sebagai kata kerja keterangan, ramai. Drukken itu kata kerjanya. Di sini dipakai sebagai kata kerja. Di sini druk sebagai kata keterangan. Is druk, ramai. Want itu apa? Karena disebabkan veel toeristen komen Banyak karena banyaknya turis yang datang ke turis datang ke Datang sana sana. Ini bukan di sana, di sini bukan tempat itu komen tempat. Oke. Nomor 3, ze komen uit de hele wereld. Uit Kata de kerjanya apa? hele wereld. Omen. Komen. Ya, ze komen Komen. uit de hele wereld. Mereka Wereld. Baca wereld. wereld Mereka datang dari seluruh dari seluruh dunia. Dari seluruh penjuru dunia. Ya. Wereld. Seandainya kita abaikan yang uit de hele wereld, ini ze komen, tapi saya pengen dia itu sekarang jadi pokok kalimat yang tunggal. Bagaimana kata kerjanya? Ze- Bagaimana tulisannya? TT. de komte. KOMT, bukan komte. Komte. Ya, komt. Bagaimana kalau kata kerja ini dijadikan kata kerja lampau? Komen. Gekom. De gekomen. Komen. Siapa yang benar? Tahu? Gekomen. Gekom. Gekom. Pakai T. Saya itu sekarang yang lampau. Kata lampau itu past tense-nya. Iya, pasti pakai ge. Ada yang tahu? Ini dia yang berubah, sekwam, komen, kwam, gekomen. Jadi ini termasuk yang teori nomor 1, dia berubah Yang komen, nomor 1. kwam, gekomen. Ya. Woman. Ya. Je kunt, nomor 4, je kunt beroemde musea. Musea itu adalah lebih dari 1. Kalau museum itu 1, musea itu jamak. Je kunt beroemde musea zien met bekende schilders zoals Rembrandt, Van Gogh, en Van Rijn. Mereka ini pelukis terkenal dari Belanda ya. Tenang. Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar tentang Ya. Rembrandt? Dia Karena melukis Van Gogh. Van Gogh. Melukis tentang Rembrandt. Nakhwah. Ya. Rembrandt Van ini adalah Rijn. lukisan yang terkenal adalah The Nachtwacht, bagus sekali ya. Van Gogh banyak sekali tulisan lukisannya yang salah satu yang paling terkenal adalah The Zonnebloem dan lain sebagainya. Van Rijn dia juga terkenal, dia lahir di Leiden. Van Rijn bukan ya? Van Rijn kalau nggak salah dari Delft, kurang tahu saya lupa. Oke, itu. Sekarang kita lihat di sini nomor 4, mana kata kerjanya? Kun. Beroemde. Kun. Ya, Kun. bagus. Apa itu fungsinya di situ? Bantu. Ekun. Ya, kata kerja bantu. Betul. Ini kata kerja bantu. Karena ada Kerja bantu. Kata kerja bantu. Mana yang menolongnya? zin. Sin. Kun, sin berarti artinya apa? Zin. Dapat melihat. Karena dapat dapat melihat. adalah kata kerja bantu. Jadi tutup dengan melihat. Dapat apa? Melihat. Ya. Oke. Nomor 5. Kata kerjanya apa? Is. Is. Kata kerja penuhnya apa? Zijn. Zijn. Boottocht in Amsterdam is ook erg leuk. Een boottocht, toch itu Tocht perjalanan, boot itu
Boat, perahu. Berperahu. Tapi kalau misalnya dia bukan ein boot, disebut juga fahren. Fahren itu berlayar, ya. Tapi kalau berlayar itu biasanya pakai perahu yang besar. Tapi kalau boat itu Di laut. Kalau bukan. berlayar di laut. Perahu. Kalau berlayar di kanal juga bisa kalau yang besar perahunya. Enggak gitu. Kalau boat itu pokoknya perahu kecil. Kalau fahren itu biasanya masuk yang besar gitu biasanya. Oke. Besar Pak. Ya. Boottocht in Amsterdam is oke. Kita lihat nomor 6. Kita lihat ini, kita turunkan sedikit. Vanuit Amsterdam, artinya apa vanuit Amsterdam? Dari luar Amsterdam. Amsterdam, Dari mana? Vanuit Amsterdam. dari Dari Amsterdam. Dari Amsterdam Dari Amsterdam. dapat ke Dapat Zanse, pergi ke ke Zanse, Kita ke pergi Zanse. ke ya. Zanse. Zanse. Di sana itu bagus ya, kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau berkunjung ke Belanda, jangan lewatkan ini. Di situ adalah museum terbuka. Dia di sana itu sebuah perkampungan yang sengaja dibuat mungkin atau masih ada, sengaja dibuat saya kira ya sebagai museum untuk memperlihatkan bagaimana orang-orang Belanda zaman dahulu hidup. Mereka mempunyai apa ya? Kalau sapi itu peternakan, dia cara membuat keju dipertontonkan. Di sana juga bisa mencicipi rasa keju, beberapa keju, dan juga di sana juga bisa melihat kincir air yang masih bekerja untuk menumbuk gandum. Terus banyak lagi hal-hal yang ditemui dahulu kala. Mereka abadikan di situ di Sanseschans ya, di sana di daerahnya dekat Amsterdam, sedikit pakai bus ke sana, jadi gampang sekali untuk melihat. Oke. Daar zie je hoe mensen vroeger klompen en kaas maken. Daar itu di mana? Kira-kira? Di Kemudian di Dar- museum. Di museum itu ya, di Sanseschans itu, Di zie je, sana di sana ya, Dar, di sana. iya, Zie je, bisa apa zie itu? kita bisa Bisa Di melihat. sana kamu akan melihat, kita bisa melihat melihat bagaimana orang Bagaimana dulu vroeger membuat klompen. bagaimana orang dulu kelom membuat keju dan dan Orang klompen. keju, membuat kelom dan keju. dan pembuatan keju. Ya, Ya. oke. Vroeger. Nah, ini belum pernah kedengaran ya. Het uitzicht. Uitzicht itu apa? Kira-kira apa? Kalau kita lihat di Uitzicht. bahasa Indonesianya apa? Pemandangan ya. Uitzicht itu pemandangan. Uitzicht is daar erg mooi. Erg mooi. Sangat Pemandangannya cantik. sangat baik, indah. sangat cantik. Ya. Nomor 9. Indah pemandangan. Er zijn nog een Nog paar een windmolens die paar echt windmolens. Di sana ya. nog een paar. Jadi Belum artinya apa kira-kira? Coba baca nomor 9 bahasa Indonesianya. er zijn nog een paar windmolen di Windmolens. Oh ya, tadi belum lihat. Jadi kita lihat di sini nomor 9. Ada beberapa kincir air yang masih berfungsi. Ya. Jadi gitu. Kita lihat lagi nomor 10 apa? Je kunt daar foto's maken met een typische Nederlandse sfeer. Nah, windmolen, kincir air. kincir air. Ini kata kerja apa? Yang mana, Bu? Kerja. Nomor Zijn, 10? zijn. Nomor berapa? Nomor 10? Nomor 9. Nomor 10. Oh, nomor 9 atau nomor 10? Nomor 9 kita udah bahas sains ya, udah sering ya. Sekarang nomor 10 Iya. kata kerjanya apa? Kun. Kunt, Kun ya. dapat Dan apa? membuat foto. Foto. Dapat membuat foto. Jadi Foto. ini betul, ini kata kerja tapi kata kerja bantu ya. Ya. Kan ini belum selesai, belum berarti
Maken. Maken, ya. Maken. Maken, bukan maken, maken. Makan. Maken. Dari Jadi khusus maknanya makan. ini ya, kita di sini bermain dengan kata kerja sein, tadi kita sudah lihat, sebagai kata kerja bantu yang menerangkan situasi atau profesi atau kata sifat. Ini is juga kata keterangan di sini sebagai kata menerangkan. Sie, Darcy, itu melihat. Vroeger, klompen en kaas maakten. Ini juga kata kerja lampaunya dari kata kerja maken. Lampaunya karena dia ada di huruf K itu dia berakhiran dengan salah satu di huruf soft kecap, maka past tense-nya dapat ten bagi yang jamak, ya. Oke. Mana lagi kata kerjanya di sini? Kan, ya. Dari mana dikatakan? Coba lihat kita. Vanuit Amsterdam kun je. Kun je di sini kata kerja bantu. Kata kerja bantunya ini adalah kun. Ditutup dengan kata kerja kun gaan. Ya, ya, gitu ya. Kita lihat sekarang lagi. Ya. Ini nomor 1 kata kerjanya apa? Is. Sebagai dari 4 itu ya, kata keterangan kayak gitu ya. Ini juga keterangan. Menerangkan ya. Oke. Belanda. Kedua Common S di sini karena ini ada 2 kalimat. kemener. Komen R tuh ke sana di tempat sana. Sekomen uit de Heerwereld. Sekomen di sini untuk siapa ini? Komen artinya siapa? Turis Mereka. itu. Ya, mereka turis-turis itu ya. Mereka turis itu. Di sini nomor 4 kata kerjanya apa? Kun. Kun. Sama dengan apa? Kun. Sin. Ya. Oke. Nomor 5 kata kerjanya Is. ya. Is. Oke, udah pada pinter. Sekarang kita latihan ya, bikin kalimat ya. Saya buatkan beberapa table dengan ini. Kolomnya 5, saya bikin 12. Silahkan kalau ada yang ingin membuat. Kok cancel? Oh, on. Tuh, siapa yang mau membuat kalimat apa saja? Bentuknya apa? Past tense boleh, kata kerja bantu boleh, atau kata kerja biasa boleh. Saya akan tulis bagi yang mau. Silakan. Pakai absen aja kali. Pakai absen aja, yang dari pertama aja lagi. Siapa ada Jus yang pertama bikin kalimat? Iya, mandi jus lagi. Ya. Tuh. Saya terus ya, saya membuat ya. memasak Memasak bahasanya apa? Kata kerjanya apa? koken. Cook. Tidak ada di dalam koken itu nggak boleh. Aduh, itu saya kuping saya jadi gatal. Cook nggak ada koken. Nggak boleh itu karena itu paling dasar. Cook. Cook apa? Gudeg. Oke, betul. Udah. Bagus, sudah. Yang lainnya? Nah, sebut aja lah namanya. Kalau saya tunggu-tunggu lama ya. Terus apa? Pak Malikul belum dapat nih. Pak Malikul belum dapat latihan. Mau? Pak Malikul? Ya, siap. Tunggu. Kehela. Mana dia? Oh, ini saya. Hilang. Ya. Pak Malikul apa? Giethoorn is in Klein dorp in Nederland. Giethoorn Is in. Ya, bagus. Is in Nederland. In di sini in. Bagus Pak Malikus. Pak Malikus. Nederland. Jadi artinya Giethoorn adalah ada di
di Belanda. Siapa lagi berikutnya? Die Githolen in Satu aja, Pak. Githolen. Satu aja, Pak. Jangan diborong, Pak. Yang lainnya nggak dapat, Pak. Siapa Nomor lagi? 3 Barti. Mbak Barti. Boleh. Silakan. We Wij, lopen op straat. wij lopen Op straat. op straat. Ya, bagus. Straat. Op straat. Gimana tulisan straat? STRAAT. Bagus. Oke, lagi siapa? Mana nih? Siapa lagi? Coba Ibu Ade, Ibu Ade. Yois apa tadi? Gisteren, ik ziek en een mooie Kristen apa? gezicht. Gezicht. Zik. Gezicht. Ya. Zik. Melihat. Oh, gezien. Oh, Iya. gisteren. Gisteren kalau melihat. Oh, bisa. Gisteren. Ada dua. Nanti saya sebutkan dulu ya. Gisteren ini kalau ada sih pasan. Gisteren zag ik. Oh, zag ik. Ya, gisteren zag ik. Kenapa? Ini adalah bentuk inversi. Gisteren zag ik een mooie, maksudnya jurk in de winkel. Toko, ya. Gisteren zag ik een mooie jurk. Een mooie jurk in de winkel. Bro yang cantik. In de winkel. Ya. In the Nah, ini toko. adalah kata kerja in the winkel. Nah, ini karena zin itu, kata kerja zin itu bisa berdiri sendiri, ya, tapi harus ada objek. Apa yang dilihat? Ada objeknya. Gisteren zag ik. Itu menurut kalimat sudah sempurna, tetapi harus ada objeknya. Apa yang kamu lihat? Kan ada sesuatu. Yang Kan, oh, jurk in the Mooie winkel. jurk. pemandangan. Saya kemarin melihat jurk yang apa, baju bagus di toko. Kalau tadi pakai manisasi bilang ik heb, ya, Gezicht. Ik ik heb gezicht. gisteren, ya, gisteren Ik een heb mooie jurk, gisteren een mooie jurk een mooie jurk gezien. Bisa di sini juga bisa gezien. winkel, in the winkel. Nah, kita bahas ini ya. Apa Karena bedanya? inversi ya. Ya, yang ini yang pertama inversi, yang biasanya misalnya ik zag gisteren, ya gisteren een mooie jurk. Ik zag gisteren een mooie jurk. Ik zag gisteren een mooie jurk. Ja. Ik zag gisteren een mooie jurk in de winkel. Ya, nah kita lihat yang tiga ini ya. Ini kita ulangi untuk semua ya. Yang nomor 2 ini, yang pertama, yang di atas ini semua adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Bentuknya biasa, bentuknya normal. Waktunya juga simple present. Yang ini gisteren itu kemarin, jadi berarti sudah berlalu. Kalau dia memakai simple past, zag. Dari kata zin dia berubah menjadi zag. Ik zag. Gisteren zag ik. Yang ini adalah pelengkap, ya. Een mooie jurk in de winkel, itu objeknya. Apa yang kamu lihat? Saya kemarin melihat baju yang cantik di toko. Itu adalah bentuk inversi. Kenapa bentuk inversi? Karena ada keterangan di depannya. Kebetulan ini adalah keterangan waktu, ya. Jadi bentuknya inversi. Tetapi kalau kita kalimat inversi ini kita buat dengan kalimat biasa, seperti susunan kalimat biasa, ada pokok kalimat, kata kerja,
keterangan waktu dulu. Itu di dalam bahasa Belanda itu 3 merupakan suatu 3 kesatuan. Kalau ada 1, 2, 3 teorinya, kita dulu pernah tahu ya. 1, 2, 3. Masih ingat nggak bagaimana? Ini kita kasih yang ini nomor 3 di sini nomor 2, di sini nomor 1. Masih ingat? Nah, Masih. kita jadikan nomor 1-nya menjadi nomor 1 di sini, di depan. Ya. Jadi ini 1. Di sini tetap nomor 2 di bawahnya. Tidak berubah. Ini nomor 3-nya menjadi ini, yang ini. Yang lainnya tidak berubah. Masih ingat nggak teori ini? Masih. Ya. Jadi apabila kita mulai dengan gisteren, ada 2 kemungkinan. Kita sebutkan dengan simple past, diganti kata kerjanya yang bisa berdiri sendiri dengan bentuk lampaunya. Apa bentuk lampaunya? Bagaimana cara mencarinya? Kembali lagi ke sini. Kita cara menentukan kata kerja lampau adalah dengan 3 cara. Yang satu dia berubah. Misalnya apa? Saya sebutkannya di sini ya. Misalnya lopen menjadi lip, terus gelopen. Ya, itu saya biar enggak ini. Bagaimana kalau yang ini yang soft ketchup? Soft ketchup ini misalnya kata kerjanya ya berak udah di bawah. Ya ini lir, kan lir, ini juga sudah ada. Ya, jadi 3 cara untuk menentukan kata kerja di masa lampau. Sedangkan kalau kita memakai, saya masukkan di sini sedikit satu lagi, yang memakai, saya dulu pernah buat ya kalau nggak salah, tapi ya udahlah. Kalau misalnya dengan yang ini, pakai kata kerja hebben, ik heb gewerkt. Wij hebben, nah apa ini? Wij hebben lekker gegeten. Dia, kok heb? Di sini harus pakai heb. Ini kalau kata kerja bantunya hebben. Sudah berarti ya. Paham nggak itu? Kok nggak ada tulisan saya? Nggak ada tulisan? Nggak ada. Bu, Saya bisa yang nggak tahu ditarik kalau nggak yang lain. persennya, Bu? Ya, tunggu. Saya Untuk ubah dulu. zoomnya. Kecil betul, Bu. Kecil betul, saya besarkan Iya. ya. Tarik yang di bawahnya. Tunggu, ya, sabar ya. Saya coba dulu. Ini saya cari yang hitam dulu. Yang mana yang besar itu, yang F5. F5. Itu kelihatan yang ini? Iya. Ya. Iya. Sudah kelihatan. Ya, Iya, ya. udah kelihatan. Ya, Sudah oke. kelihatan. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini kita sebetulnya masih bermain di situ-situ aja, belum jauh kemana-mana, masih banyak yang harus kita pelajari, tetapi kita tenang aja. Kuasai dulu ini, dan kita akan lama-lama menuju ke suatu apa ya, titik bahwa kita sudah bisa menguasai. Tadi kita lihat itu, dan saya akan memperlihatkan Ke tingkat berikutnya. kenapa? Ke tingkat berikutnya ya, betul. Asal sabar ya, saya selalu ada waktu. Kita lihat kembali ke sini ya. Ini kan dia kata kerja bantu ya. Kalau saya nggak bisa, kalau saya ini nggak bisa masukin. Oke, nggak apa-apa. Ini aja. Kita ingat-ingat ini. Lopen itu dia berubah. Lopen, lip, lopen. Ada yang bisa menyebutkan satu kata kerja lain yang berubah? Drink, drong, gedronken. Dronken. Yang lagi, satu lagi, yang lain? Kop.
Kopen. Open. Kopen. Gekocht. Gekocht. Kopen, kocht, gekocht. Oh, lagi jadi 5. Satu lagi, 2 lagi deh. Satu lagi apa? Tulis ya kalau bisa ya. Jadi nanti ingat-ingat terus. Bagaimana dengan melihat? Iya, zah. Ya. Ya. Zin, zah, gezien. 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 Oh, zien itu melihat. Kalau Zin, zeh, zag. kalau zeh beda. Zeggen, waktu zeggen, ik heb gezegd. Zeggen, zegde. Anda zeggen, zij. Ik zeg, ik zei. Itu berubah dia. Tidak berubah dia, tapi dapat D. Bagaimana dengan zwemmen? Oh ya, zwam. Zwam. Zwemmen, Zwam. gezwommen. Itu yang berubah ya. Jadi itu yang harus dihafalkan. Nah, sekarang kita lihat kata kerja yang ya memakai soft ketchup. Yang akhirannya ada S, ada F, ada T, ada K, ada CH atau ada T. Apa aja misalnya? Oh, Koken. Koken. Stafnya apa? Coke. Coke. Open. Kop. Ada huruf apa di situ? Terakhir sebagai staf? Coke. K. Ada nggak ada di huruf soft ketchup? Soft kecap. Ada. Dia tidak berubah. Jadi berarti Coke. Ik kookte. Ik kookte gisteren lekkere apa? Nasi goreng. Kookte. Past tense-nya itu bagus. Satu lagi misalnya apa? Yang berakhiran dengan salah satu ini. Berhenti apa berhenti? Stop. 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 P-nya satu dibuang. Jadi kalau pasanya stop, te. Stop. Stop. Te. Bagaimana kalau misalnya dengan menari, apa bagaimana tuh menari? Dance. Dansen. Dansen. Stafnya apa? Dansen. Stafnya apa? Dance. Ada huruf apa sebagai terakhir? Dance. Ada huruf S, dance. Ada nggak di soft ketchup? Ada. Ada, dia tidak berubah. Jadi pastinya danste. Danste. Ya. Danste. Ya, danste en gedans. Apalagi misalnya? Baken, membakar, bakeri, roti. Bakken. Ya boleh, bakken. Ik bak. Baken. Terus? Ik bak. Bakte. Baken. Bakte. Tapi ini ya, bakte en gebakken. Gebakt. Kalau tambah dia apa fulen kan? itu berarti fulen. Hah? Fulen. Fulen, fulde itu yang nomor 2 itu, yang nomor 3. Fulen itu apa? Bulan. Fulen itu merasakan. Ya. Satu lagi yang pakai soft ketchup apa misalnya? Apa? Eten. Itu berubah. Eten at gegeten. Oh, berubah. Apa misalnya? Naik Drink. sepeda, riding, berubah. Fietsen. Oh ya, fietsen boleh. Fietsen. Fietsen. Ya. Ya. Oke. Sekarang yang ini yang ketiga selain dari leren apa? Yang begini, misalnya apa ya? Verhuizen. Verhuizen. Pastennya apa? Verhuizen. Verhuisde. Karena S-nya pinjam. Verhuisde. Apalagi misalnya? Saya lupa kalau saya gini. Pokoknya teorinya ini jangan lupa ya. Dan itu adalah cara mencari past tense di dalam bahasa Belanda. Rumusnya ada 3. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Bentuknya itu kita juga ada yang inversi. Selain itu kita juga bentuk kalimat perintah. Ada yang tahu bagaimana? Kalimat perintah dimulai misalnya dengan stam. Dengan stam. I did. Manumlah ini. Ya, sit Drink ya. ye misalnya gitu kan? Apa? Drink ye gitu. Ya, drink ya did. Minum kamu ini, kamu minum ini gitu. Sit yedar, duduk kamu di sana gitu ya. Duduk ya. Duduklah kamu di sana. Sit yedar.
Jadi dimulai dengan Sitiedan. Tapi bertanya juga bagaimana kalau bertanya? Sekarang kita latihan membuat kalimat tanya Inversi. Ah? Pakai inversi. Kata 3, 2, kerjanya 1. ke depan. boleh, Di bisa depan. juga misalnya 3, 2, 1. will ye drinken, bisa juga will ye drinken. Jadi itu kata kerjanya di depan juga, tapi kalau aja. Tunggu, mana ini? Sini, sorry. Saya nggak bisa masuk di sini. Oke, saya nggak bisa masuk kalau ini besar. Oke, kita lihat ini aja. Kita lihat lagi kata kerja yang atau kata kerja. Tadi kalimat mana nih? Kita main-main aja di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Amsterdam is the Hoofdstad van Nederland. Kalau kata kerja is ini di past tense kan, dibuat lampau, gimana? Was ya. Was. Ya. Was. Pas ya. Jadi ini kalau komen yang ini yang nomor 2 yang terakhir diganti dengan past tense-nya apa? Kommen. Komte. 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 Tidak, dia berubah. Komen kwam gekomen. Itu yang berubah. Komen itu berubah. Ya. Komen ik Yang kwam berubah ya. berubah. Dia menjadi kuam. Kam ya. Kam. Oke. Kwam. Kalau yang nomor 4 ini Yang irregular. kunt Kun. 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 berubah Kun. menjadi past tense-nya belum tentu kon. Kon. K-O-N, kon. Itu past tense-nya. Kon. Kon. Ya, kalau zin ini, Kon. kalau zin berubah menjadi Din. Was. zin melihat. Tah ya. Zah, Sin. ya, zah, Nah. zah. Ya. Ya. Zah. Kalau nomor 5 sudah last is. Tapi nomor 6, past tense-nya apa tadi? Sudah bahas? Kon. On. Kon. 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 Kalau nomor 6, past tense-nya apa? On. Han. Kan menjadi apa? Hat. King. King. King, dia berubah. King King. dia ya. King. Oke. Iya. Yang King ya, G-I-N-G. G-I-N-G. King. King. Kalau nomor 7, Di. apa? Zah. 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 Betul. Zah. Ya ini maktennya sudah ada. Ini kan kalau kita lihat ini makten berarti kita kalau buat infinitif gimana? Makan. Makan. Ya, karena kita Makan. makan ya. Ya, Makan. sebetulnya kata kerjanya begitu-begitu aja, simple sih. Ya, cuman harus kita mau mengulang, Ya. memperkaya perbendaharaan kata kita dengan melihat setiap hari. Saya kirimkan kadang-kadang beberapa persoalan atau contoh di grup. Sering aja lihat ke situ selama libur ya. Kan kita sebentar lagi liburan. Ini malam ini adalah pelajaran terakhir setelah itu kita liburan seminggu. 1 bulan. Tapi saya berusaha untuk mengirimkan soal-soal atau sesuatu yang mungkin bisa dipelajari. Ada yang akan ditanyakan? Hebben jullie vragen? Hebben jullie vragen artinya apa kalau bertanya misalnya gini? Ya, Ada pertanyaan. Ya, Bertanya. Ya. Tunggu ya, saya buat lagi ya. Di. Waar ga je naar voor vakantie, mevrouw? Tunggu. Saya buat di sini yang kosongnya new. Oke, is goeie vraag. Di sini saya buat dulu tabelnya. Insert the table 5 di sini. Jam 10. Jam 10. Kok jam 10? Ibunya udah nggak. Tadi bilang, waar Ibu Adek, jam 3. Waar ga je naar voor vakantie? Waar ga je? Waar ga je? Voor Met vakansie. vakantie. Waar ga je met? Waar ga je? Karena harus formal ya, sorry. Waar ga je met vakantie? Waar ga je naar? Met vakantie. Waar ga je naartoe? Waar ga je naar?
Du met vakantie. Waar ga je naartoe? Mana kamu? Ya, waar ga je met vakantie? Jadi kita lihat di sini ya, kita sambil membahas ya. Waar, kemana? Waar ga je naartoe met Kemana? vakantie? Kita Waar ga, pergi kemana? Waar menanyakan tempat ya, kemana? Ini kata waar, kemana, di mana. Ga pergi, pergi waar ga je naartoe met vakantie. Di sini kata kerjanya satu Tujuannya. karena ini bisa berdiri sendiri. Kemana kamu mau pergi vakansi? Aku jawab, ik blijf thuis. Tahu artinya ik blijf thuis? Saya di rumah saja. Ya, saya di rumah saja, saya nggak kemana-mana. Tinggal di rumah. Di rumah saja, af en toe, misalnya gini, af en toe en toe ga ik apa ya, di sini ga ik naar Ke pantai. ya naar het strand. Ya, nah, strand. het Gitu. strand. Af en toe, nergens maksudnya di rumah, saya di rumah aja, saya nggak akan keluar kota, di rumah. Af en toe ga ik naar het strand, ke pantai. Oh, tapi di sini pantainya nggak bagus-bagus amat, nggak ada yang sesuatu yang menarik di sini. Paling lihat orang yang apa namanya yang berjemur. Kalau mungkin laki-laki senang tuh berjemur dengan terbuka gitu, bisa lihat yang Pakai bikini. bikini. Kadang-kadang mereka Bronze. setengahnya cuma apa pakai celana bikini di bawah aja, di atasnya kosong gitu. Jadi Sempak. Iya. nggak ada yang bagus di sini. Tapi ya untuk sekali jalan-jalan ke pantai, menghirup udara segar nggak apa-apa. Oke. Nah, siapa lagi yang mau membuat kalimat? Ada yang mau bertanya atau gimana? Saya tuliskan. Di Belanda nggak ada ke gunung ya? Nggak ada. Tidak ada gunung di sini. Di sini semuanya datar. Jadi apa pemandangan di sini kalau menurut saya datar-datar aja, nggak ada bagus-bagusnya. Cuman yang di sini itu yang bagus itu kalau Sommer itu bunganya bagus, tempatnya kita untuk duduk-duduk, tamannya bersih, menyenangkan. Dibuat sedemikian rupa ya. Kenapa? Dibuat sedemikian rupa. Iya. Kotanya dibagiin. Kotanya bersih. Kalau kita untuk jalan-jalan, anak-anak juga di tempat permainannya safe. Gedung-gedungnya bisa Rumahnya tua-tua out. ya, museum. Jadi kita Iya. di sini hanya kalau kita udaranya bagus, nggak usah kemana-mana, cukup. Saya kemarin ke Volendam lagi, ke mana? Ke Sanseschans, ke Amsterdam berlayar, bawa turis ya, 15 orang. Jadi saya apa namanya? Ya nemenin mereka lah gitu. Jadi kegiatan saya kalau di bulan Sommer itu banyak aktivitas di luar atau ada pasar malam, saya ikut kerja di sana atau ya enjoy aja gitu. Karena udaranya bagus. Oke, ada yang lagi yang membuat kalimat? Silakan, ini terakhir kali malam ini. Pemakaian op, te, itu kadangan di depan, si op itu kadangan di belakang. Maksudnya gimana, Mepro? Kadangan ada op di belakang. Gimana itu cara pemakaiannya gimana? Bikin kalimat. Itu kan kata kerjanya terdiri dari preposition, misalnya op eten. Itu kata kerja. Bagaimana cara menguraikannya? Begini, ik eet mijn lunch. Op. Nah, ini adalah ya gitu. Ya, ini adalah pemakaian kata kerja yang menggunakan preposition. Ada lagi misalnya op eten atau indun. Indun itu apa aslinya? Indunnya apa? In itu masuk di dalam, dun itu memasukkan, jadi memasukkan. Jadi contohnya begini, ik du
Ik doe mijn kleren in de, ik doe mijn kleren in een koffer. Dipisahkan. Ik doe mijn kleren in een koffer. In doen. Ini keterangannya di sini. Atau bisa aja kalau ik doe mijn kleren in, maksudnya di sebuah tempat. Dipisahkan. Misalnya ini May lopen. May lopen itu mengikuti jalan, misalnya May lopen itu kalau kita ada orang yang baru bekerja, intern, apa tuh orang yang baru bekerja harus dilihat dibelajarin apa gitu, dibelajarin apa? Di briefing, Brief, trial. Kalau dia tuh supaya dia ini loh kerjaan kamu nanti gini-gini May lopen. Dia Di ikut briefing. sama saya di briefing kayak gitu. Jadi hij loopt met mij mee. Dipisahkan. Itu maksudnya seperti itu, Ibu Jus, Pak Jus. Jadi itu adalah kata kerja yang ada prepositionnya. Jadi itu dipisahkan. Misalnya opdrinken. Itu kalau drinken itu minum, tapi opdrinken itu meminum habis. Jadi ik drink mijn koffie op. Kalau ik drink mijn koffie, saya minum tapi belum tentu habis. Tapi opdrinken, ik drink mijn koffie op, menghabiskan. Jadi ada sedikit tambahan, menambahkan. Seperti kan bahasa Indonesia juga, saya pakai. Iya. Saya memakai. Saya Memakai. memakaikan. Ada seperti itu. Jadi di sini juga mendapatkan imbuhan. Sedangkan di Indonesia kan imbuhannya ada banyak juga tuh. Terus ya ingat ya itu Pak Mariono, Pak Ibu Barti, bahasa Inggris sampai sekarangnya itu guru Langkah tahun ikan kumunya. ikan kumunya, manwanwati itu kan kita Manwati. betul ya, itu betul guru bahasa. Betul. Kami satu sekolah ya sama Ibu Barti, guru bahasa Indonesia yang paling luar biasa menerangkan tuh dengan sangat ini mengesankan sehingga kita apal tuh semua apa awalan-awalan akhiran dan penggunaannya itu nggak lupa. Itu saya udah 50 tahun lebih belajar. Jadi gitu ya. Beliau juga masih hidup ya, kemarin ini Mbak Barti juga ke sana ya. Alhamdulillah masih hidup. Saya sering Masih kalau ada. saya berterima kasih kepada beliau ya, karena beliau itu menumbuhkan rasa cinta kepada bahasa Indonesia yang luar biasa. Semua murid-murid kita ya di Santa Maria sangat-sangat berterima kasih kepada ilmu yang telah beliau Nasionalis. berikan ya. Jadi sama juga itu ya, akhirnya kalau kita memakai bahasa itu juga ada imbuhan, ada imbuhannya tuh awalan, akhiran ya, gitu sama. Jadi kita harus apa? Jadi orang asing. Jadi ini Kenapa Ibu? ya. Enggak. Ya terus lanjut. Jadi ini Orang si asing. op ini imbuhan. Imbuhan seperti seperti bahasa in itu apa dalam, op itu apa, uit itu keluar. Misalnya uit itu keluar, uit eten, uit gang, jalan keluar. Jadi uit itu semacam ini preposition, imbuhan ada, preposition ada. Jadi di dalam tata bahasa itu di semua tuh pasti ada yang seperti itu. Karena apa? Saya pernah mengajar 7 tahun lebih bahasa Indonesia kepada orang Belanda. Mereka sama-sama pusingnya sama kita kalau kita belajar bahasa Belanda. Kalau mereka belajar bahasa jalanan misalnya ya dia tahu aja, tapi cara dia merangkaikan kalimat disuruh dengan kalimat ejaan yang disempurnakan mereka pusing. Sekalinya misalnya pakai mekan, apa sebutkan bedanya mei sama mekan sama pei sama pean sama kean. Ya, jadi kita kan tahu, kadang-kadang kita tidak tahu menguraikan bagaimana teorinya, tapi automatically kita tahu karena itu bahasa ibu kita, nggak usah diterangkan. Tapi coba terangkan ke orang lain, mereka pusing. Dan kita juga tentu mampu menerangkan, karena tidak semua orang yang bisa berbahasa Indonesia bisa menerangkan tata bahasa kepada orang lain. Belum bisa itu. Kita udah biasa otomatis, sama orang Belanda di sini gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita belajar bahasa itu ya nggak usah terlalu pusing terlalu
santai aja. Mana yang kita tahu kita terapkan. Kalau kita nggak tahu kita cari sekarang di YouTube banyak, Iya. di mana bisa kita cari informasi. Ya, Tapi ada lagi yang jelasin gini di YouTube nggak bisa sih YouTube itu. kenapa nggak apa? Cuman membaca. Ya, explain-nya kayak gini jelas Iya, gitu. saya Kalau sama langsung direct ini Iya. enak. Tapi kalau di YouTube kadangan di tengah, di belakang, iya. apa ini Itu. gitu. Itulah Bertanya gimana? Makanya Iya, perlu saya ada perantara. Ya. saya juga memang ada Iya. saya yang sekolah di sekolah Belanda. Dia belajar bahasa Belanda. Ibu saya mumet Bu, saya nggak ngerti juga mau nanyainnya susah kok nggak bisa ngomong gitu. Jadi alhamdulillah saya tuh bisa menolong mereka gitu, menerangkan apa yang mereka dapat di sekolah supaya lebih jelas, karena kalau diterangkan dalam bahasa Belanda sedangkan mereka bahasa Belandanya baru gitu, baru merangkak gitu loh. Jadi itulah ya. Jadi saya selalu berkata bersabarlah kalau belajar sesuatu bahasa, karena saya juga lebih dari 10 tahun, malahan bertahun-tahun saya belajar. Dulu saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Saya akan ceritakan sedikit ya sebelum saya menutup acara ini. Dulu ketika saya menikah di sini di Indonesia, saya menikah dengan cara Islami ya. Di sini saya dipestakan dengan besar oleh ibu mertua saya. Jadi dibawalah kita ke Gemeentehuis, apa tuh Gemeentehuis, City Hall ya. Di sana ada ini bisa tata sipil lah ceritanya ya. Kan saya nggak ngerti apa-apa tuh. Mungkin mereka mau ngomong apa. Terus saya tanya sama Anton, kalau Anton dibilangin nanti kamu bilang iya. Saya bilang kapan saya mau bilangnya nggak tahu, dia kasih kode saya gitu aja iya gitu, kan nggak ngerti dah ngomong apa, nggak ngerti gitu ya. Pokoknya asal pokoknya pada saat saya disuruh itu saya kasih kode sama Anton, iya, dia bilang iya, segitu aja saya nggak bisa, yang lain-lainnya nggak bisa gitu. Alangkah saya tuh sengsaranya tidak bisa mengetahui bahasa Belanda. Kenapa? Kalau saya ke rumah sakit, saya minta Anton nganterin saya karena dia harus ambil libur karena saya nggak berani. Kalau saya mau jemput anak sekolah ya, saya tunggu persis off tight waktunya supaya jangan saya terlalu pagi kalau diajak ngobrol. Jadi saya tuh Ibu muda. sangat tertekan sekali pada waktu-waktu pertama. Kenapa? Karena tidak menguasai bahasa Belanda. Tapi akhirnya saya bilang, kamu tuh bukan bodoh, kamu tuh harus belajar, jangan menutupi diri kamu sendiri. Akhirnya saya belajar, saya puluhan tahun loh belajar. Jadi tidak sedikit lah perjuangan saya untuk belajar, tapi alhamdulillah dengan itu saya juga bisa berbagi sekarang, dan saya juga bisa bekerja di kantor dengan baik. Alhamdulillah sudah pensiun. Itu sedikit cerita tentang saya. Pada mulanya itu tidak semuanya seperti seperti sekarang. Saya kadang-kadang menangis, tidak mengerti apa maksudnya itu. Saya kadang-kadang sedih, nggak berani ngomong gitu loh. Oh ya, satu lagi. Saya pernah dulu di zaman baheula kalau kita beli sayur kayak gitu tuh harus ngomong, saya mau ini gitu ya. Saya tuh gagah lah pakai bahan, pernah cerita nggak? Bawa dari rumah itu catatan. Tapi di sana catatannya hilang. Saya tuh mau beli kol biasa. Yang di sini kalau kol biasa itu bentuknya agak sedikit beda lah, tapi kol ya gitu. Nah, karena saya nggak ingat, saya bilang ini saya mau Sinese kol. Sinese kol itu apa? Sawi, tapi maksudnya saya maunya kol biasa, tapi ya nggak berani ngembaliin. Ya udah dibawa pulang aja, gitu. Karena sama-sama kol, belakangnya Sinese kol, Spitz kol, Rode kol, Groene kol, apalagi semacam kol itu banyak. Salah ngomong, dapat yang lain nggak berani mengembalikan karena nggak bisa, ya udah nerimo aja gitu, salah dewe ya gitu. Jadi begitulah kesan dan pesan, jangan malu untuk belajar. Saya juga senang belajar dan mengajar. Apabila ada yang mau bertanya silakan kita tanyakan. Sebelum lupa, hari ini adalah les terakhir, dan kepada mereka yang baru gabung mohon maaf ya. Mungkin tidak bisa mengikuti semuanya, bisa melihat kembali di siaran-siaran yang ditayangkan oleh Radio Gebuminang, sponsor kami. Ini adalah tahun kedua, sehingga sudah banyak video yang telah direkam
untuk dipelajari jika berkeinginan, lihat kembali, dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Insya Allah kalau saya lihat akan saya jawab. Apabila malam ini ya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan dulu. Sebentar lagi saya akan tutup karena tidak terasa di Indonesia sudah hampir menunjukkan jam 10 malam. Ada yang mau bertanya? Kita mulai lagi Sebenarnya tanggal ada. berapa? September. The week September tuh tanggal berapa ya hari Selasanya tuh lihat dulu. Oh, jadi di Awal. minggu pertama bulan September. Ya. Iya. Apa tuh tanggal berapa tuh? 5. 5? Ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya di grup silahkan ya. Ada juga yang bikin PR kirim japri ke saya juga boleh ya. Saya akan isi Juli, Agustus, September bukan tanggal 5 lah, tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 2 September ya, insya Allah ya. Ada yang mau Awal bertanya? Selasa. Ada yang mau tanya lagi? Ada sebenarnya. Kalau saya ada, tapi udah kemalaman Ya, tar. japri aja lah. Japri aja Iya, ya. iya, masalah pendek-pendek gini. Tapi Oh iya nggak apa-apa, silakan di japri aja. Iya. Nanti bisa next juga aja. bisa juga apa namanya physical bisa juga kalau itu waktu. Tapi jangan waktunya jangan ini ya, jangan terlalu malam ya gitu. Iya. Waktunya jam berapa, Bu? Kalau nanya-nanya. Kalau nanya saya kalau misalnya di sana kalau saya di sini jam 8 pagi, di sana jam berapa ya? Jam subuh, habis subuh. Jam 8 pagi di Beda Belanda. 6 jam. Hah? Beda 6 jam kan? Jam 2. Indonesia kan? Jam 5, sekarang kalau winter bedanya jam 5. Jam Kalau 1 siang, kalau di Bu. summer, di sini. kalau di winter 6 jam 6. Saya kalau bangun insya Allah jam 8 sudah bangun. Saya jam 9 juga udah kasih kursus, ada yang kursus juga online. Jadi kira-kira jam 9 lah. Jadi saya jam 9, saya udah sholat duha. Jadi jam 9 tuh di sana jam berapa ya? Jam 2 siang. Enggak lah, Jam duluan di sana. Oh, iya duluan di sana. Jam Iya, 2. duluan. Iya. Jadi udah sore. Iya, duluan. Ini pagi. Ya silakan Beda aja kalau 6 ada yang mau jam. bertanya physical gitu nggak apa-apa. Ya, Oke, Ya. makasih. Terima kasih. malam ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan, kekurangan. Dan sebelum lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang mungkin melihat melalui YouTube ataupun mendengarkan melalui radio Gebuminang sponsor kami. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Uda Asbi yang selalu menemani kita dalam semua pelajaran, dan juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di Zoom. Terima kasih atas kesediaannya belajar bersama saya, Tati Aprilia Vesov, dari Mandeh Minang Mancanegara yang berdomisili di Voorburg, Jakarta. Voorburg, Belanda. Ingatan saya udah ke Jakarta, mau ke Jakarta. Aduh, saya boleh buat insya Allah tahun depan saya akan ke Indonesia. Sekarang saya harus nabung dulu. Mudah-mudahan kita di suatu saat bisa dipertemukan kembali di udara atau di Indonesia tercinta. Sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan alhamdulillah acara kita telah berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di hari Selasa tanggal 2 September. Saya akan tutup dengan bahasa Belanda ya. Dames en heren, dankjewel voor uw aanwezigheid. Vandaag is onze laatste programma van augustus. Wij zien elkaar weer in september, want in de hele maand augustus hebben we vrij. 2 september komen we terug om samen Nederland te leren. Voor zover, dankjewel voor uw aandacht. Tot ziens, tot over een maand. Dag allemaal, dankjewel.